Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darwati SPD SST MSI sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Negeri 1 Gresik. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, di sini Bunda dapat tugas untuk sosialisasi kurikulum kepada kalian kaitan dengan struktur kurikulum yang nantinya akan kalian jalani. Akan saya kenalkan, kalau kalian masuk SMA Negeri 1 Gresik, nanti akan ada peminatan, meliputi peminatan MIPA dan IPS, yang tentunya kalian sudah tempuh kemarin tes peminatan. Sebenarnya peminatan di SMA itu ada peminatan MIPA, IPS, dan bahasa. Namun untuk yang peminatan bahasa itu jarang diminati oleh anak-anak. Sehingga tahun ini kami buka peminatan MIPA dan IPS. Kemudian anak-anak perlu diketahui, hari efektif di SMA Negeri 1 Gresik itu ada 5 hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat. Untuk masuk pelajaran itu dimulai dari jam 6.45 sampai jam 15.45. Jadi untuk hari efektif itu kita sudah menggunakan LHS. Kemudian anak-anak kaitan dengan kurikulum SMA Negeri 1 Gresik, ya, strukturnya untuk yang anak kelas 10 ya. Mata pelajaran yang akan kalian tempuh nanti baik yang peminatan MIPA atau IPS itu meliputi materi umum kelompok A, itu terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu nanti ada 2 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 2 jam. Kemudian bahasa Indonesia ada 4 jam. Kemudian matematika ini ada 4 jam. Kemudian sejarah Indonesia ada 2 jam dan bahasa Inggris ya ada 2 jam. Kemudian untuk bahasa Inggris ini ditambah dengan LEPSA, nanti kaitannya dengan TOEFL, jadi totalnya ada 3 jam. Untuk kelompok mapel umum B itu meliputi seni budaya atau SDB itu 2 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga kesehatan atau PJOK itu ada 3 jam. 3 jam ini yang 2 itu nanti praktek, yang 1 adalah teori. Kemudian ada prakarya ya dan kewirausahaan atau PKWU itu 2 jam, dan yang terakhir ada bahasa Jawa itu 2 jam. Jadi total untuk mapel kelompok umum A dan B itu sebanyak 26 jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok peminatan. Untuk kelompok peminatan, ini yang membedakan antara MIPA dan kelompok peminatan IPS. Kalau yang kelompok umum A dan B tadi baik MIPA maupun IPS sama. Untuk yang kelompok peminatan MIPA itu meliputi matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi. Masing-masing 3 jam. Jadi totalnya ada 12 jam. Untuk yang kelompok peminatan IPS ya, itu mapelnya meliputi ada geografi, ada ekonomi, kemudian ada sosiologi dan ada sejarah. Masing-masing itu ada 3 jam. Jadi totalnya sama, 12 jam. Nah, yang terakhir anak-anak itu kelompok lintas peminatan atau LKPM. Nah, untuk LKPM ini nanti masing-masing peserta itu diharapkan memilih 2 mata pelajaran. Masing-masing bobotnya 3 jam. Untuk yang peminatan MIPA itu memilih mapel lintas minat IPS maupun bahasa. Sedangkan yang kelompok peminatan IPS itu nanti memilih mapel IPA dan bahasa. Sesuai dengan fasilitas ketersediaan guru dan ketersediaan ruang kelas yang ada di SMA Negeri 1 Gresik, maka untuk tahun pelajaran 2020-2021 itu dibuka LKPM meliputi bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa Jepang, ekonomi, kemudian sosiologi, kemudian kimia. Jadi untuk
yang peminatan MIPA nanti boleh memilih 2 di antara bahasa dan sastra Inggris, bahasa Jepang, kemudian ekonomi dan sosiologi. Sedangkan yang kelompok peminatan IPS nanti memilih 2 di antara bahasa dan sastra Inggris, bahasa Jepang, kemudian kimia. Ya, jadi anak-anak sudah tahu bedanya antara peminatan, yaitu ada MIPA dan IPS, kemudian ada kelompok lintas peminatan, yaitu ada yang MIPA ambil mapel bahasa dan IPS, yang IPS nanti mengambil mapel IPA dan bahasa. Jadi total dari yang kelompok LKPM ini ada masing-masing 3 jam kali 2 mapel, jadi ada 6. Jadi kalau digabung semua anak-anak, total mata pelajaran yang kalian tempuh nanti ada 26 ditambah 12 ditambah 6. Jadi ada 44 jam pelajaran. Nah, kemudian Budar akan lanjutkan tentang tata tertib ya. Untuk tata tertib kaitan dengan penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun anak-anak itu nanti diterapkan mungkin berbeda dengan sekolah lain. Jadi bagi anak-anak nanti ketika hari pertama ada yang melanggar tata tertib ya, melanggar itu bisa karena membawa HP, bisa karena membawa catatan-catatan yang seharusnya tidak ada ya, atau istilahnya memo-memo kecil ya, itu nanti kalau ketahuan nanti kalian didiskualifikasi. Artinya nanti hari pertama ketahuan yang kalian tempuh mata pelajaran hari pertama itu batal dan harus diulang. Nah, ada juga kejadian anak-anak yang ketika hari terakhir itu ketahuan melanggar tata tertib. Ya, batal dari awal harus mengulang dari hari pertama. Jadi resikonya sangat tinggi sekali, untuk itu jangan mencoba-coba untuk melanggar tata tertib ketika penilaian akhir semester. Kemudian anak-anak ekstrakurikuler, keterkaitan dengan ekstrakurikuler ini nanti kalian diwajibkan untuk mengikuti 2 ekstrakurikuler. Yang satu itu wajib ya. Yang wajib itu adalah pramuka. Semuanya harus ikut pramuka. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Nah, untuk pilihan nanti akan diterangkan lebih khusus di Waka Kesiswaan, nanti akan ditampilkan berapa macam ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Gresik. Jadi, kaitan dengan struktur kurikulum seperti itu anak-anak. Nanti kalian harus siap dengan materi yang sudah saya sampaikan baru saja ini. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri anak-anak, saya akan memperkenalkan tim kurikulum yang membantu saya ya untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gresik. Yang pertama ada Ibu Astutie. Monggo Bu Astutie. Nah, ini bisa berkenalan dengan anak-anak. Iya, terima kasih kesempatan. Saya Bu Astutie, Esos MSI. Saya mengajar sosiologi dan antropologi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Ibu Catra Rahmadani Putri. Silakan Mbak Catra, ini masih dipanggil Mbak Catra, masih sangat muda. Terima kasih kesempatannya. Halo semuanya, nama saya Catra Rahmadani Putri SPD. Saya staf administrasi khusus untuk kurikulum. Terima kasih. Yang ketiga, saya juga didampingi oleh Bu Mus Indriana. Monggo Bu Mus Indriana. Halo, saya Bu Mus Indriana. Sampai ketemu di SMA 1 ya. Yang keempat ada Ibu Siti Musdalifah, karena hari ini berhalangan hadir. Nanti yang khusus menangani tentang prestasi ya, lomba-lomba pembinaan dan lain-lain. Biasanya nanti setiap hari Senin nanti akan diumumkan kejuaraan yang sudah pernah diraih oleh anak-anak dan nanti akan ditulis di prestasi rapot masing-masing. Jadi anak-anak, itu sekilas informasi kurikulum yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.